Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Andanila Patau, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Geografi Kebencanaan. Materi pertama, Geologi Gempa dan Seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Kesalahan dan pemetaan geologi. Prinsip-prinsip yang membantu kita memahami kesalahan dimulai dengan beberapa hubungan yang paling awal diketahui tentang batuan yang masih berguna sampai sekarang. Pada tahun 1669, Dr. Denmark Niels Steensen yang berkeliaran di Italia dan dikenal dengan nama Latin Niederstena mengemukakan beberapa hukum yang fundamental dalam menafsirkan sejarah geologi. Perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi. Alat lilin yang dikenal ditemukan di Cina pada 132 oleh Chang Hang. Instrumen korab seismologi modern dimulai sekitar tahun 1880. Gelombang tubuh. Gelombang tubuh adalah yang tercepat dan disebut dengan gelombang primer atau gelombang sekunder. Gelombang tubuhnya memulai dari sekitar 0,02 hingga puluhan, menghasilkan getaran tanah yang terukur. Yang pertama gelombang primer, yang kedua gelombang sekunder. Kemudian materi selanjutnya, letusan gunung berapi, lempeng tektonik dan magma. Yang pertama, lempeng tektonik. Lempeng tektonik telah memberi kita wawasan yang luas tentang gempa bumi. Sekarang ini akan membantu kita memahami gunung berapi. Kemudian yang kedua, magma. Magma atau batuan cair bervariasi dalam komposisi kimianya. Kemampuannya untuk mengalir dengan mudah, kandungan gasnya dan volume. Komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 8 lebih dari 98% membentuk kerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambahkan 1,2% lagi kerak. Membawa presentasi berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%. 0,77% sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan familiar lainnya elemen. Bagaimana gunung berapi meletus? Letusan gunung berapi adalah sarana cepat bagi bumi membuang sebagian panas internalnya. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalaman. Batuan super panas akan naik ke level dengan tekanan lebih rendah. Dan beberapa batuan padat dapat berubah fase menjadi magma cair, mengakibatkan ekspansi volume dan memimpin langkah demi langkah menuju letusan. Kemudian letusan pendek, ledakan gas memecah batu dan merobek magma, dan batuan tua menjadi puing-puing piroklasik dengan berbagai ukuran, dari debu hingga balok dan bom besar. Materi ketiga, tsunami versus gelombang yang disebabkan angin. Gelombang dalam air. Tsunami bisa menjadi gelombang yang paling dahsyat dari semua gelombang, tetapi asal dan perilaku mereka berbeda dari ombak yang biasa kita lihat di pantai atau tepi danau. Kemudian gelombang akibat angin. Gelombang mentransfer energi dari beberapa gangguan. Ombak bergerak melalui massa air, menyebabkan partikel air berputar masuk tempat. Mirip dengan jalur gelombang seismik. Tsunami, ombak terbesar dan paling ditakuti. Sebagian besar
berlalu tanpa disadari melintas laut lepas dan kemudian naik dan menghantam garis pantai dengan pukulan dahsyat. Tsunami versus gelombang akibat angin. Gelombang laut khas yang diciptakan oleh angin, bervariasi ukurannya selama belajar, selama 1 tahun. Meskipun periode dan panjang gelombang yang ditiup angin bervariasi, menurut badai dan musim, mereka sangat berbeda dengan tsunami. Gelombang yang ditiup angin naik saat mereka di dekat pantai, bergulung maju, lari ke pantai selama beberapa detik, lalu menarik diri. Gelombang yang tertiup angin tidak hanya datang dan pergi dengan cepat, tetapi aliran air naik dan mundur dibatasi ke pantai. Materi keempat, perubahan iklim. Iklim awal bumi rumah kaca intens. Miliaran tahun yang lalu, iklim bumi berbeda secara dramatis dari hari ini. Rezmin iklim bumi purba, planet ketiga dari matahari, dapat diketahui dengan melihat komposisi atmosfer planet-planet. Venus adalah planet kedua dari matahari dan karenanya menerima radiasi matahari yang intens. El Nino, kapasitas panas yang tinggi dari air memberikannya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar pada saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dalam jumlah yang banyak pada saat pendinginan. La Nina, perairan permukaan laut adalah mosaik dari massa air yang lebih hangat, sedang, dan lebih dingin, yang memberikan kontrol yang kuat pada cuaca regional. Massa air permukaan Samudra Pasifik dengan suhu berbeda diukur dengan satelit. Abad 21. Pemanasan global telah menjadi topik perhatian yang besar bagi semua orang, di semua lapisan masyarakat, di seluruh dunia. Besarnya kesimpulan ditunjukkan oleh peniru para ilmuwan yang bekerja sama untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Materi terakhir, banjir. Di dalam cekungan drainase kecil, hujan singkat yang terelokasir dapat menyebabkan banjir bandang. Curah hujan bervariasi dalam intensitas dan durasi, begitu juga dengan volume tarwater yang melintas daratan. Saat hujan deras, banjir bisa terjadi. Kemudian ada banjir bandang. Badai konvektif besar sentimeter menumpuk dalam hitungan jam dan dengan cepat melepaskan dingin air yang mengerikan. Tahu banjir bandang topografi yang curam membantu petir terbentuk dan kemudian menyediakan lembah-lembah terjal yang mengubah banjir mematikan. Kemudian banjir regional. Pangan daerah berbeda dengan banjir bandang. Perairan tinggi dapat membanjiri wilayah yang luas selama berminggu-minggu, menyebabkan sedikit kematian, tetapi kerusakan parah dan ujian ketahanan manusia yang parah. Banjir regional atau genangan terjadi di lembah sungai besar dengan topografi rendah saat Taisen yang berkepanjangan dan berat dari sistem siklon yang tersebar luas. Tanggapan manusia terhadap bahaya banjir. Respon manusia terhadap bahaya banjir dibagi menjadi 2 kategori utama, struktural dan non-struktural. Respon struktural termasuk membangun bendungan untuk menangkap air banjir, membangun tanggul di sepanjang sungai untuk menampung air di dalam saluran yang lebih tinggi dan lebih besar. Proyek Reaksa yang dirancang untuk meningkatkan daya dukung air
dari saluran sungai melalui perluasan, pelebaran, pedalaman, dan pembuangan puing-puing. Ada tindakan jangka pendek seperti karung pasir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.